Halo Rek, kembali lagi di Mapel Sejarah. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi kemarin tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Dari materi kemarin ada yang ditanyakan, paham kan? Semoga paham ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ke grup kelas. Oke, kalau gitu kita next lanjut ke materi berikutnya. Masih tetap materi yaitu tentang Jepang. Nah, seperti biasa, akan saya buatkan timeline per tahun secara kronologis mulai dari kedatangan Jepang, kok bisa Jepang itu menjadi negara adidaya, kemudian bagaimana cara Jepang kemudian masuk menginvasi ke Indonesia. Oke, yang pertama di sini ada pada tanggal 7 Desember 1941, yang mana pada saat itu Jepang, masih Jepang ini melakukan penyerangan ke Pearl Harbor di Kepulauan Hawaii. Nah, Pearl Harbor ini merupakan markas angkatan militer milik Amerika yang ada di Kepulauan Hawaii di Samudra Pasifik. Nah, kemudian pada saat itu, kenapa sih kok Jepang berani nyerang Amerika dan kenapa yang diserang itu langsung ke Pearl Harbor-nya? Kenapa yang diserang ke Pearl Harbor, kenapa kok nggak langsung ke pusat kota Amerika, yaitu di Washington DC, New York, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa pertimbangan kenapa kok Jepang melakukan penyerangan ke Pearl Harbor, yaitu ini salah satu strategi yang dilakukan Jepang. Kenapa kok bisa gitu? Karena jika kalau yang diserang itu Pearl Harbor, maka otomatis secara militer angkatan militernya akan menjadi lemah karena pangkalan militernya diserang. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah salah satu strategi juga untuk menunjukkan kekuatan dari militer Jepang sendiri. Kan di materi sebelumnya sudah dijelaskan tuh gimana cara Jepang melakukan invasi, mulai dari penaklukan Korea di perang Korea, kemudian penaklukan perang melawan Rusia, mengalami kemenangan, kemudian melakukan invasi ke wilayah Prancis yaitu di wilayah Indochina, hingga kemudian sampai ke Indonesia. Nah, sebelum sampai ke Indonesia, si Jepang ini melakukan penyerangannya ke Pearl Harbor ini. Nah, kemudian kok bisa sih Jepang ini menang melawan Amerika, yang mana pada saat itu Amerika kan negara adidaya. Kok bisa sih Pearl Harbor atau Amerika sendiri menjadi kalah perangnya, kemudian Pearl Harbor menjadi hancur dan porak-poranda oleh Jepang. Yang menjadi faktor penting kekalahan Amerika di perang Pasifik atau hancurnya Pearl Harbor yaitu adalah cuma satu. Amerika Serikat terlalu menganggap remeh si Jepang ini. Alah, Jepang negara kecil, baru negara kecil, dan secara militer, secara ekonomi, secara apapun, kita orang Amerika pasti menang melawan si Jepang ini. Nah, kan tetapi karena sifat egoisnya itu, idealisme tersebut, terlalu pede si Amerika ini membuat senjata simalakama bagi masyarakat atau tentara Amerika. Hal itu dibuktikan karena si Pearl Harbor ini berhasil dihancurkan oleh Jepang. Kemudian strategi yang dilakukan oleh Jepang sendiri tergolong sangat apik, sangat bagus. Bagusnya kenapa? Karena sebelum menyerang Pearl Harbor ini, terlebih dahulu Jepang ini menaklukkan wilayah-wilayah lain sebelum masuk ke Pearl Harbor. Jadi bisa disebut sebagai siasat lompat katak. Untuk siasat lompat katak bisa dilihat ilustrasi berikut ini. Nah, siasat lompat katak itu maksudnya gimana? Jadi sebelum menyerang Pearl Harbor yang ada di Kepulauan Hawaii di Samudra Pasifik sekitar di sini, terlebih dahulu untuk menyerang ke sini kan nggak mungkin kan kalau dari Jepang ini langsung mengirim pasukannya ke sini, karena satu, jaraknya yang jauh, kemudian untuk akomodasi dan juga transportasinya secara bahan bakar, armada militernya akan sangat kesulitan sebelum, karena untuk bahan bakarnya sendiri akan habis dan juga pasukan militernya menjadi akan terhambat karena jaraknya yang jauh. Tuh satu. Kemudian untuk mensiasati hal tersebut, Jepang ini melakukan strategi lompat katak. Maksudnya gimana? Dikuasai dulu daerah-daerah sebelum daerah Pearl Harbor ini. Jadi dari Jepang sini dikuasai sini dulu.
kemudian dari pulau satu, kemudian dikuasai lagi pulau berikutnya sampai mendekati di Pearl Harbor, dengan upaya kalau setiap pulau berhasil dikuasai, otomatis secara akomodasi menjadi lebih maksimal nantinya untuk mensuplai militer dan juga bahan bakar dan juga apapun untuk keperluan penyerangan terhadap Pearl Harbor ini. Otomatis setelah Jepang menguasai setiap pulau-pulaunya di sini, setiap menguasai pulau ini dibangun markas militer. Semua pasukannya dibawa ke sini. Setelah di sini membangun markas militer, kemudian menguasai lagi ke pulau berikutnya. Nah, di sini kemudian membuat angkatan militer dan lain sebagainya hingga sampai ke daerah yang dipandang cukup secara strategi dan secara wilayah cukup dekat untuk melakukan penyerangan kepada Pearl Harbor di Asia Pasifik itu, sehingga strategi semacam ini lompat katak atau dikuasai dulu pulau-pulau sebelum pulau-pulau terdekat agar suplai bahan bakar dan suplai militernya menjadi lebih baik. Nah, itu satu. Nah, kemudian karena strategi tersebut dan juga melihat dari Amerika sendiri yang terlalu pede, terlalu percaya diri untuk bisa mengalahkan Jepang, ternyata berhasil membuat Jepang menghancurkan Pearl Harbor ini. Dan juga satu lagi, pada saat itu semangat pasukan Jepang untuk melawan atau menghancurkan Amerika di Pearl Harbor khususnya sangat terkenal hingga sampai ada sebutan sebagai tentara bunuh diri, tentara kamikaze, yang mana tentara kamikaze ini untuk menghancurkan markas Pearl Harbor ini, para tentara Jepang yang menggunakan serangan udara menggunakan pesawat tempur, nah mereka ini menjatuhkan atau menabrakkan dirinya ke Pearl Harbor ini. Loh, kenapa kok gitu, Pak? Karena itu tadi, dari sini ke sini, ke Pearl Harbor sendiri, walaupun sudah mengikuti strategi lompat katak tadi, pesawatnya otomatis akan menjadi kekurangan bahan bakar dan juga suplai persenjataan. Nah, daripada Jepang pesawatnya tertembak sia-sia dan tidak menghasilkan apapun, maka dengan semangat kamikaze sendiri, mereka pun daripada mati sia-sia, lebih baik menabrakkan diri dan seenggaknya memberikan damage kepada Pearl Harbor ini, sehingga banyak pesawat Jepang yang kemudian menjatuhkan diri atau menabrakkan diri ke Pearl Harbor ini. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah ada satu hal yang menarik nih, ada fun fact, yang mana pada saat itu awalnya pasukan Jepang ini untuk menyerang militer Pearl Harbor ini kan menggunakan rudal. Serangan secara itu tadi yang kami kasih kan serangan secara pesawat atau secara udara. Nah, kemudian untuk serangan secara laut sendiri menggunakan rudal. Nah, untuk pada awalnya ketika menggunakan rudal untuk melawan Pearl Harbor ini ada satu kendala, yaitu rudalnya sangat berat, sehingga untuk mencapai target Pearl Harbor sendiri pada saat itu tidak sampai target karena keberatan beratnya rudal tadi, sehingga tidak sampai untuk menabrak ke kapal-kapal di Pearl Harbor ini. Itu satu. Kemudian untuk mensiasatinya gimana? Siasat yang paling cerdas adalah, karena kita tahu sendiri kan orang Jepang itu sok idenya brilian dan juga mempunyai inovasi-inovasi baru. Sehingga untuk mengatasi berat dari rudal tersebut, maka pada saat itu solusinya adalah ditambah dengan sebatang kayu sebagai pelampung. Alhasil dari ide konyol tersebut, bukan ide konyol sih, ide yang receh tadi, berdampak sangat signifikan dengan adanya penambahan kayu, sehingga membuat pelampung di atas si rudal itu tadi, sehingga rudal yang semulanya ditembakkan ke kapal Pearl Harbor ini, yang semulanya keberatan, kemudian tidak bisa sampai ke Pearl Harbor, tidak bisa sampai menabrak Pearl Harbor. Nah, kemudian berhasil menabrak Pearl Harbor karena potongan kayu itu tadi, pelampung kayu kecil itu tadi. Nah, itu satu. Nah, kemudian setelah berhasil memporak-porandakan Pearl Harbor ini, apa yang dilakukan oleh Amerika? Amerika kemudian melakukan embargo ekonomi kepada Jepang. Maksudnya embargo gimana, Pak? Embargo adalah pembatasan atau pelarangan ekspor maupun impor dari suatu negara terhadap negara lain. Dalam hal ini, pemerintah Amerika Serikat melarang atau mengembargo negara Jepang terhadap ekonomi. Contoh ekonominya adalah
embargo di bidang baja, besi, dan juga minyak. Nah, itu kemudian menandai perang antara Amerika dan juga Pearl Harbor sebelum nanti puncaknya si Jepang ini diporak-porandakan oleh Amerika Serikat, yaitu pada penjatuhan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, kemudian lanjut. Nah, setelah dari adanya embargo ekonomi itu tadi, dari embargo besi, baja, minyak, dan lain sebagainya, otomatis Jepang secara sumber daya alam kan tidak bisa menghasilkan hal tersebut, yang mempengaruhi kepada bidang militernya sendiri, perkembangan militernya sendiri. Nah, kemudian untuk mengatasi hal tersebut, karena di embargo itu tadi, Jepang setelah menyerang Pearl Harbor ini, kemudian lanjut lagi invasinya ke Indochina, dikuasai dulu semuanya dari sini, dari Kamboja, Indochina, hingga sampai ke Indonesia. Nah, pada saat itu, pada tanggal 11 Januari 1942, barulah pada Jepang mendarat di Tarakan dulu, di Tarakan di Kalimantan Timur. Pada saat itu Jepang tengah melawan tentara Kenil. Nah, jadi Kenil ini merupakan tentara pasukan militernya dari Belanda, karena kan Belanda masih menguasai Indonesia tuh pada saat itu. Nah, kemudian ketika Jepang datang, Belanda untuk menguasai Jepang atau melawan Jepang, yaitu tentara Kenilnya diminta untuk melawan Jepang. Akan tetapi Jepang berhasil mengalahkan Kenil ini. Jepang berhasil mengalahkan Kenil atau pasukan dari Belanda itu dari segi strategi, kemudian dikalahkan juga dengan segi persenjataan dan juga segi kuantitas. Jadi Jepang berhasil melawan Kenil dan juga mendarat pertama kali di Tarakan, menandai awal mula kedatangan Jepang atau Jepang menginjakkan kaki pertama kali di Indonesia, yaitu di sini di Tarakan pada 11 Januari 1942. Nah, kemudian setelah menduduki Tarakan ini, lanjut ekspansinya. Setelah di Tarakan di Kalimantan Timur dikuasai, kemudian lanjut invasinya ke Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan lain sebagainya. Sehingga setelah dikuasai semua setelah dikuasai semua pulau Kalimantan, kemudian lanjut penguasaan berikutnya, invasinya ke Sumatera. Nah, di sini ditandai di 1942 di bulan Januari. Nah, ini sudah menguasai 2 pulau, yaitu Kalimantan dan Sumatera. Lanjut sebulan setelahnya, setelah menguasai Kalimantan dan juga Sumatera, pada Februari 1942 berhasil menguasai Jawa, Makassar, dan juga Bali. Nah, tapi di sini dengan catatan Jawa yang dikuasai bukan pusat dari Batavia dulu. Loh, kenapa yang dikuasai kok nggak Jawa, kok nggak langsung ke Batavia? Karena pada saat itu merupakan salah satu strategi dari Jepang sendiri. Dengan dikuasai Jawa dulu, nah Jawa di sini yang dikuasai seperti Bandung dulu, yang dikuasai Bandung, Jogja, kemudian Surabaya, dan lain sebagainya. Tapi Batavia ini belum dikuasai oleh si Jepang ini tadi. Itu merupakan salah satu strateginya. Strateginya gimana? Kalau Jawa yang dikuasai daerah-daerahnya dulu sebelum pusat kotanya ke Batavia. Jadi yang dikuasai daerah-daerahnya dulu, otomatis kalau setiap daerah, banyak daerah di Pulau Jawa dikuasai oleh Jepang, akan menghambat mobilitas dan juga pengaruh dari Belanda di Indonesia. Kekuatan Belanda menjadi tertekan dan terpusat di Batavia saja, karena daerah-daerah lain di Jawa sudah dikuasai oleh si Jepang itu tadi. Barulah pada 5 Maret ini Batavia dikuasai. Karena itu tadi daerah-daerah lain di Jawa sudah dikuasai, sehingga si Jepang ini menjadi lebih leluasa untuk melakukan penyerangannya ke Batavia. Baru pada 5 Maret 1942 Batavia dikuasai, dan pada 8 Maret dilakukan perjanjian Kalijati yang mana menandai penyerahan kekuasaan Belanda menyerah kepada Jepang, sekaligus menjadi awal mula Jepang melakukan penjajahan di Indonesia. Belanda cabut digantikan oleh Jepang. Nah, lanjut. Nah, kemudian setelah Jepang masuk ke Indonesia, apa sih usaha yang dilakukan Jepang untuk mendapatkan simpati dan juga dukungan masyarakat Indonesia, agar masyarakat Indonesia nih mau membantu Jepang dalam perang Pasifik melawan sekutu. Nah, pada saat itu usaha yang dilakukan Jepang untuk mendapatkan simpati dan juga dukungan masyarakat Indonesia, yang pertama adalah mengklaim diri sebagai saudara tua.
Maksudnya gimana nih, saudara tua? Apakah adik kakaan? Waduh. Jadi gini, mengeklaim diri sebagai saudara tua. Jepang mengeklaim diri sebagai saudara tua dengan berdasarkan ciri-ciri fisik dan juga ciri-ciri ras. Jadi pada saat itu Jepang masuk ke Indonesia, ketika datang di Indonesia, Jepang mengklaim diri, "Hai orang Indonesia, aku akan membantumu dan membebaskanmu dari penjajahan Belanda. Aku ini adalah saudaramu, kita satu ras Austronesia." Seperti itu. Lihatlah dari segi fisik. Secara fisik kita sama, tinggi kita sama, kulit kita juga sama, walaupun mata kita beda. Mataku sipit, matamu agak belok, seperti itu. Nah, kemudian melihat dari ciri-ciri fisik seperti itu, masyarakat Indonesia menjadi lebih aware dan juga lebih menyukai karena kesamaan fisik itu. Ini merupakan faktor psikologis ya dari manusia sendiri, karena kan manusia memiliki sifat kecenderungan lebih dekat dengan sesuatu yang mirip atau satu golongan dengan dirinya. Nah, Jepang memanfaatkan psikologis manusia tersebut, dalam hal ini psikologis dari masyarakat Indonesia, dengan mengklaim sebagai saudara tua. Nah, itu tadi. Nah, kemudian setelah mengklaim diri sebagai saudara tua, berikutnya adalah yang nomor 2 adalah mempelajari sejarah. Loh, kok bisa mempelajari sejarah? Apa hubungannya dengan Jepang? Kok mempelajari sejarah Indonesia? Ngapain sih? Nah, Jepang ini pinter orangnya. Dia sebelum datang ke Indonesia, dia ini kan mengirim, dan ini saya sambung dengan poin yang ketiga, mengirim mata-mata. Nah, sebelum Jepang menguasai Indonesia, sebelum Jepang masuk ke Tarakan dulu ini, terlebih ini si Jepang ini mengirimkan mata-matanya untuk menyelidiki apa yang ada di Indonesia. Menyelidiki dalam bidang apa? Menyelidiki dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, kemudian agama, bahasa, dan lain sebagainya. Sehingga ketika Jepang nanti masuk ke Indonesia akan lebih mudah untuk berkomunikasi dan mengetahui seperti apa sih Indonesia. Jadi mereka Jepang ini lebih mudah untuk menerapkan strategi untuk mendapat perhatian atau dukungan dari masyarakat Indonesia. Itu satu. Kemudian yang mempelajari sejarah. Nah, untuk mendapatkan dukungan dan hati dari masyarakat Indonesia, selain mengklaim diri sebagai orang Indonesia, oke, centang, oke, baik, kamu ternyata orang Jepang sama sepertiku, orang Indonesia, secara fisik kita nggak jauh beda. Itu satu poin untuk Jepang. Kemudian yang berikutnya adalah mengirim mata-mata, yang seperti yang saya jelaskan barusan. Nah, kemudian ada yang mempelajari sejarah, ini maksudnya gimana? Jepang karena sudah mengirim mata-mata, otomatis mereka menghimpun informasi sebanyak-banyaknya tentang Indonesia, bahkan tentang sejarah sendiri. Ketika sampai di Indonesia, si Jepang ini untuk meyakinkan kembali dan mendapat perhatian dan juga simpati dari masyarakat Indonesia, mereka ini mengklaim diri sebagai orang yang diramalkan di ramalan Jayabaya. Ada yang tahu ramalan Jayabaya? Ramalan Jayabaya? Masa Hindu-Buddha dulu, kerajaan Kediri. Kan terkenal tuh Raja Kediri, yaitu tentang ramalan Jayabayanya. Nah, si Jepang ini dengan adanya mempelajari sejarah, dia menggunakan legitimasi dari ramalan Jayabaya tersebut, karena kan di salah satu ramalan Jayabaya menyebutkan seperti ini. Nanti suatu saat akan datang orang yang pendek, kulitnya sawo matang, dan juga secara fisik sama sepertimu. Kamu di sini maksudnya orang Indonesia, yang mana nanti akan datang orang yang akan membebaskanmu dari penjajahan dari orang asing, orang yang bertubuh lebih besar. Nah, orang ini adalah orang yang secara fisik sama sepertimu, tidak besar, tidak kecil, akan tetapi samalah kayak orang Indonesia, kulitnya sawo matang, dan juga dia yang akan membebaskanmu dan membantumu dari penjajahan bangsa yang bertubuh besar, dalam hal ini orang Belanda berarti. Nah, dengan legitimasi seperti itu, masyarakat Indonesia menjadi lebih tertarik lagi. Oh iya, benar juga ya. Secara fisik kita, oh iya benar sama. Dan lagi, oh ternyata benar juga di ramalan Jayabaya dulu sudah diramalkan. Oh berarti Jepang ini adalah orang yang diramalkan Jayabaya. Nah, berarti pada saat itu cintaan Indonesia sih, bukan kecintaan sih, dukungan Indonesia atau simpati orang Indonesia menjadi lebih nambah kepada si Jepang itu tadi, karena
dilegitimasi dengan sejarah ramalan Jayabaya itu tadi. Kemudian berikutnya lagi untuk mendapatkan simpati berikutnya, pada masa pemerintahan Jepang memperbolehkan hal-hal yang selama ini dilarang oleh Belanda. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya gini, pada masa Belanda dulu, contohnya, pada masa Belanda dulu tidak boleh mengibarkan bendera merah putih, jadi bendera merah putih dilarang. Kemudian dilarang menggunakan bahasa Indonesia secara nasional. Kemudian yang berikutnya adalah dilarang menggunakan simbol-simbol negara Indonesia. Kemudian dilarang menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dan lain-lain. Nah, pada masa pemerintahan Belanda yang semuanya dilarang itu, pada pemerintahan Jepang dibalik, diperbolehkan. Tapi dengan satu syarat, contoh, kalau di masa Belanda kan dilarang untuk mengibarkan bendera merah putih. Pada pemerintahan Jepang diperbolehkan mengibarkan bendera merah putih, akan tetapi di samping bendera Jepang. Jadi bendera Jepang dikibarkan dulu, baru di sebelahnya dikibarkan bendera Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah dilarang menyanyikan lagu Indonesia Raya pada masa Belanda. Di masa Jepang diperbolehkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, akan tetapi penyampaiannya setelah dinyanyikannya lagu nasional Jepang, yaitu lagu Kimi Gayo. Jadi boleh lagu Indonesia Raya dinyanyikan, akan tetapi setelah lagu Kimi Gayo diputar atau dinyanyikan baru boleh. Nah, melihat hal tersebut kan masyarakat Indonesia menjadi lebih aware lagi, lebih tertarik, oh ternyata Jepang orangnya baik ya, kita ini sudah saudara tua. Kemudian adalah dia ini, si Jepang ini adalah orang yang diramalkan di ramalan Jayabaya. Kemudian pokok Jepang tahu banget lah tentang Indonesia. Nah, si Indonesia kan mulai nyaman dengan Jepang. Seperti itu. Nah, kemudian lanjut berikutnya adalah ini mengganti ya, typo kurang G. Nah, ini mengganti nama jalan dan tempat dengan bahasa Jepang. Maksudnya gimana? Tempat-tempat dan juga jalan-jalan pada masa Belanda kan menggunakan bahasa Belanda kebanyakan, dan juga tempat-tempat seperti bank, kantor dan lain sebagainya. Pada masa Jepang kemudian diganti. Jadi pada masa Jepang ini ingin menghapuskan kekuasaan dan juga dampak-dampak dari Belanda yang ada di Indonesia dengan menggantikannya dengan Jepang. Jadi semua hal yang berbau dengan Belanda dicoba untuk dihapuskan dan digantikan dengan Jepang sendiri. Lanjut berikutnya adalah mengajarkan bahasa Jepang di sekolah. Nah, pada saat itu, pada masa pendudukan Jepang, secara kurikulum Jepang juga, nah pada zaman Belanda kan ada 3 tingkatan pendidikan tuh. Sebelum nanti ada pada masa politik etis, pada masa Jepang ini kurikulumnya ditambah lagi dan disesuaikan dengan kebudayaan dan juga keadaan sosial di masyarakat Indonesia, serta ditambahkan dengan mengajarkan bahasa Jepang di semua jenjang pendidikan, itu SD, SMP, SMA dan lain sebagainya. Itu dari kemudian poin yang terakhir adalah mengimplementasikan paham Hako Icui. Ada yang masih ingat paham Hako Icui itu apa? Dibuka lagi catatannya di kemarin di materi sebelumnya. Hako Icui. Nah, maksudnya implementasi Hako Icui itu gimana? Terus 3A itu apa sih? Ada yang tahu 3A di sini apa? 3A. Jepang, cahaya Asia, Jepang pelindung Asia, dan Jepang adalah, nah itu tadi untuk 3A. Kok bisa sih, apa sih hubungannya 3A dengan Hako Icui? Nah, pemahaman Hako Icui adalah kan Jepang untuk paham dari agama Shinto, yang mana agama Shinto di dalamnya mengajarkan tentang Hako Icui, yang mana Jepang adalah negara atau bangsa yang harus menyatukan bangsa-bangsa lain atau menyatukan dunia, dan Jepang ini sebagai kepala dari bangsa-bangsa itu tadi. Nah, untuk mengimplementasikan Hako Icui ini tadi, atau penyatuan bangsa-bangsa lain di bawah komando Jepang, atau lebih tepatnya lebih gampangnya imperialis lah, penjajahan ini, Jepang melakukan gerakan 3A ini tadi, yang mana Jepang cahaya Asia, Jepang pemimpin Asia, dan Jepang pelindung Asia. Tuh. Yang mana dalam 3A ini tadi, nah ini
ada tambahan lagi. Ketika mengimplementasikan Hako Ichi ini tadi, Jepang juga menyertakan para pemimpin atau tokoh-tokoh nasional Indonesia untuk dijadikan sebagai pemimpin organisasi. Seperti itu. Bedanya pada masa Belanda, ketika melakukan organisasi dilarang kan, pada organisasi nasional dilarang oleh pemerintah Belanda karena dianggap mengancam pemerintah kolonial Hindia Belanda pada saat itu. Nah, pada saat pemerintahan Jepang memperbolehkan masyarakat Indonesia membuat organisasi masyarakat, organisasi nasional, dan lain sebagainya. Dan juga Jepang memperbolehkan si orang Indonesia ini untuk menjadi ketua. Walaupun dalam pengimplementasinya tetap diawasi oleh Jepang. Akan tetapi hal itu kan berdampak kepada psikis atau psikologi dari rakyat Indonesia. Karena ternyata kepada masa pemerintahan Jepang ini kita ini lebih dihargai, organisasi masyarakat lebih dihargai. Bahkan kita boleh dijadikan sebagai ketua, disejajarkan dengan para pemimpin-pemimpin di pemerintahan Jepang pada saat itu, walaupun masih diawasi dan ada di bawah pemerintahan Jepang, tapi at least kan membuat masyarakat Indonesia, terutama tokoh-tokoh nasional, menjadi lebih respect dan simpati kepada pemerintah Jepang pada saat itu. Nah, itu tadi sekilas materi dari pendudukan Jepang. Nah, kemudian untuk materi berikutnya tentang bagaimana kebijakan Jepang di Indonesia, kemudian bagaimana respon masyarakat Indonesia, dan bagaimana perlawanan Jepang perlawanan masyarakat Indonesia kepada pemerintah Jepang sebelum Indonesia merdeka, akan saya sambung di materi berikutnya. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung di kolom komentar atau langsung ke grup kelas seperti itu. Oke, kalau gitu saya akhiri materi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.